Pada pagi hari ini kita akan melepas saudara kita, saudari kita, famili kita yang akan berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima ke Tanah Suci Makkah, yaitu sebanyak 9 orang. Semoga nanti dalam perjalanan sukses kembali pergi dan kembali. Acara pertama kita pada pagi hari ini pembacaan ayat suci Al-Quran Karim akan dibacakan oleh Pak Ustaz Mas Fakti. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat.
Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Masjid Al-Marhamah. Untuk itu kepada Saudara Haji Halmeng Effendi kami persilakan dengan segala hormat. Calon bapak-bapak, ibu-ibu, calon jemaah haji dari Masjid Al-Marhamah sebanyak 9 orang yang tadi sudah disebutkan oleh protokol nama-namanya, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Alhamdulillah tahun ini kita sangat bersyukur sekali karena pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan kembali pelaksanaan haji setelah 2 tahun absen karena pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah di komplek Pondok Permai kita ini sudah bisa melepas, yang sebentar lagi ya akan kita lepas sebanyak 9 orang. Walaupun jumlahnya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya agak kurang, di mana tahun yang lalu terakhir kita melepas jemaah calon haji ini tahun 2019 sebanyak 18 orang, dan sebelumnya selalu di atas 10 ya Pak Dato'. Nah, ya syukur alhamdulillah sekarang udah 2 tahun bisa memberangkatkan jemaah haji dari komplek Pondok Permai dari Masjid Al-Marhamah sebanyak 9 orang. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sebagai pengurus IPHI Masjid Al-Marhamah ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan IPHI ini sendiri, di mana IPHI ini merupakan suatu organisasi keagamaan yang anggotanya memang terdiri dari orang yang sudah naik haji, dan tujuannya ini sebagaimana kita ketahui IPHI ini bertujuan untuk mengupayakan melestarikan nilai-nilai haji yang mabrur di tengah-tengah masyarakat. Artinya kita berupaya yang jemaah yang sudah haji itu berupaya sekali bertingkah laku, bersikap di tengah-tengah masyarakat yang baik sesuai dengan tuntutan haji yang mabrur. Jadi kita memang kalau menjadi anggota IPHI kita dituntut untuk memberikan cari tauladan di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Itu secara tujuannya. Kemudian fungsinya itu adalah khusus untuk IPHI Masjid Al-Marhamah ini ya. Tujuannya untuk mempererat silaturahmi antara kita sesama jemaah, maksudnya antara alumni haji, kemudian meningkatkan silaturahmi, meningkatkan persatuan dan kesatuan antara kita sesama jemaah yang sudah haji, terutama sekali kita peduli terhadap masalah-masalah sosial yang menimpa dari anggota IPHI sendiri. Seperti yang sudah ketahui bahwa IPHI Masjid Al-Marhamah sudah bergerak di bidang sosial, di antara anggotanya itu seperti kalau ada anggota yang sakit atau meninggal, kita dari IPHI memberikan santunan dana sosial ya. Nah, dana sosial ini dananya itu memang dari kita, artinya dari kita untuk kita, dimana setiap anggota IPHI kita memang diharuskan membayar iuran anggota per tahun sebesar 50.000 per orang. Nah, gunanya memang untuk kegiatan sosial yang akan kita lakukan. Ini untuk yang saat ini. Mungkin kedepannya kalau dana kita lebih banyak, mungkin kita akan gunakan untuk kepedulian sosial yang lebih besar lagi. Misalnya kalau terjadi gempa atau apa, misalnya IPHI menyumbang misalnya sesuai dengan kondisi keuangan pada saat itu. Nah, kami harapkan dari bapak-bapak jemaah calon haji yang akan berangkat tahun ini
itu langsung otomatis menjadi anggota IPHI nantinya. Nah, kemudian kita sampaikan juga IPHI ini sudah beranggotakan ya, anggota IPHI ini sekitar yang aktif saat ini yang tercatat di kami sebanyak 146 orang yang bersisa, karena sebelumnya lebih banyak dari ini karena sudah meninggal sebanyak 10 orang, kemudian sebanyak 25 orang sudah tidak berdomisili di komplek Pondok Kurma ini, sudah pindah, jadi tidak bisa dihubungi dan tidak aktif sama sekali. Nah, mudah-mudahan yang anggota yang aktif ini masih bisa berperan aktif di IPHI ini. Satu lagi kami sampaikan bahwa saat ini pengurusan IPHI Masjid Al-Marhamah itu kepengurusannya itu memang belum lengkap. Mungkin kedepannya kita lengkapi lagi. Seperti saat ini saya sebagai ketua, kemudian sekretarisnya lagi kosong, yang ada ketua dengan bendahara. Seterusnya kita menginginkan kedepannya itu IPHI ini dilengkapi dengan seksi-seksi yang lain, seperti seksi sosial, seksi seksi pendidikan atau dakwah ya. Nah, itu kedepannya cita-cita kita ini supaya nampak kiprahnya itu lebih besar lagi. Itu yang kita inginkan. Baik Bapak hadirin hadirat yang berbahagia pada kesempatan ini, kami dari IPHI Masjid Al-Marhamah menyampaikan selamat jalan ya kepada jemaah calon haji Masjid Al-Marhamah untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, baik itu ibadah rukun ataupun ibadah sunnahnya ya, sehingga nantinya selesai melaksanakan ibadah haji kembali ke tanah suci, kembali ke tanah air dengan selamat dengan predikat haji mabrur. Nah, sambutan dari Ketua Masjid Al-Marhamah untuk yaitu Bapak Haji Saifuddin khusus selaku Ketua Umum Masjid Al-Marhamah, kami persilakan. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, memang pantaslah kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah 2 tahun tidak melaksanakan acara ini karena disebabkan oleh COVID-19. Nah, sekarang sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji untuk tahun ini, tapi masih kita rasakan juga kendala yang kita terima atau berupa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebetulnya jemaah haji kita yang akan berangkat tahun ini lebih dari apa yang kita saksikan pada hari ini. Tetapi beliau-beliau itu terkendala oleh aturan dari Arab Saudi sendiri yang hanya memberikan kesempatan kepada umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dengan batas umur 65 tahun ke bawah. Jadi ada beberapa orang jemaah kita yang seharusnya sudah berangkat ikut pada tahun ini, tapi terkendala oleh karena umur beliau telah di atas ketetapan dari Arab Saudi tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terutama sekali Bapak-Bapak yang akan berangkat tahun ini melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, maka yang ingin kami sampaikan, sebetulnya ini setiap kesempatan terus disampaikan bahwa pertama, jagalah kesehatan. Karena ibadah yang akan kita laksanakan ini adalah ibadah fisik, mulai dari tawaf, sa'i, lempar jumrah, itu semua membutuhkan kesehatan yang prima, karena perlu tenaga. Maka untuk itu kami pesan kepada bapak dan ibu-ibu jemaah haji untuk bisa menjaga kesehatan. Apalagi tahun ini, kalau informasi yang kita terima,
ini sudah akan memasuki musim panas. Itu Juni, Juli, Agustus. Itu musim panas yang sangat-sangat tinggi di kota Mekah maupun di Madinah. Maka itu kami pesankan kepada Bapak Ibu, jangan bosan meminum air walaupun tidak haus. Kita rasanya tidak haus, tetapi karena panas itu keringat tidak keluar. Mungkin setiap yang keluar langsung menguap, jadi tidak terasa kita berkeringat. Maka untuk itu walaupun tidak terasa haus, tetaplah minum supaya kita dengan dehidrasi nanti atau kekeringan. Nah, ini akan menyusahkan kita dalam melaksanakan ibadah. Kemudian pesan kami ini yang juga kami praktekkan sampai di Masjidil Haram atau di Madinah, janganlah dulu tawafnya ke mall. Kalau di Mekah tawafnya di masjid saja sampai pelaksanaan ibadah haji atau wukuf atau melempar jumrah. Setelah itu kalau mau tawaf juga ke mall, itu silahkan. Mau cari oleh-oleh silahkan. Tapi utamakanlah menyelesaikan ibadah haji terlebih dahulu dan menjaga kesehatan. Kemudian tadi sampaikan juga kalau lupa nanti boleh diingat, kalau memang kesehatan masih prima karena kita banyak istirahat di Mekah, usahakanlah untuk melaksanakan umrah berkali-kali. Dan kami yang praktekkan itu setelah sewaktu kita ke masjid sholat subuh, kita sudah siap dengan ihram. Selesai sholat subuh, kita mikat ke Ta'im atau ke Jiranah, kembali ke Masjidil Haram, laksanakan tawaf sa'i, maka selesailah umrah kita. Jadi bisa berkali-kali kita umrah kalau kesehatan masih memungkinkan. Tapi itu saja kesehatan kami, jagalah kesehatan bapak-bapak dan ibu-ibu supaya pelaksanaan haji nanti tidak menjadi masalah. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian kami dari keluarga besar Jemaah Istri Al-Marhamah mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat berangkat dan bisa melaksanakan haji dengan sempurna dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian tertitip salam kami dari Jemaah Istri Al-Marhamah, kalau nanti berdoa di mustazam atau di raudah, doakan juga lah kami terutama sekali yang belum berangkat, yang belum terpanggil pada tahun-tahun ini untuk bisa pula beliau itu melaksanakan ibadah haji di masa-masa yang akan datang. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Terakhir kami ucapkan selamat jalan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan sebetulnya kami mengurus ngotot, mungkin bapak-bapak yang akan berangkat merasakan kami ngotot untuk supaya diadakan pelepasan jemaah haji ini. Karena kami sebagai penyelenggaraan haji merasakan emosional kami terbawa oleh keberangkatan bapak-bapak ini, sehingga emosi itu kadang-kadang susah menahannya. Jadi dengan adanya acara seperti ini, bagi kami yang sudah pergi itu akan terbayang apa yang bapak-bapak akan lakukan setelah kita lepas di sini. Bagaimana penderitaan, bagaimana hadapan yang akan dihadapi, sehingga kita berkesan kalau mereka Makkah banyak lah, atau agak bukalung lah bawa kesabaran. Tapi itu ucapannya yang gampang ya Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya susah untuk sabar itu, karena itu kita ketahui budaya mereka dengan budaya kita berbeda. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa mengendalikan, karena mereka acuh saja, malah kita dilangkahi, kena kepala oleh kakinya, dia cuek saja, biasa saja. Kalau dewasa itu itu begitu tidak. Nah, itulah. Jadi kami harapkan kepada bapak dan ibu yang berangkat, perbanyaklah sabar. Dan itu memang mengucapkannya gampang, tetapi dalam pelaksanaannya sulit. Nah, untuk itu kami sekali lagi melepas keberangkatan bapak-bapak dan ibu melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dan soal yang tinggal serahkanlah kepada Allah, baik keluarga, harta dan segala macam, dan kami insya Allah akan ikut
melihara dan menjaga apa-apa yang bapak-bapak tinggalkan di pondok darma ini. Itu kami minta kepada Pak Lurah untuk menyampaikan sambutan kepada kita bersama. Pada Pak Lurah kami persilakan. Bapak dan Ibu-Ibu IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, kami cukup bangga sekali di mana jemaah kita yang marhamah ini ternyata sudah banyak sekali yang sudah menunaikan rukun Islam kita yang kelima, seperti yang disampaikan Pak Datuk tadi, ada lebih 100 orang, Masya Allah. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada bapak dan ibu-ibu yang akan berangkat naik haji. Kami mendoakan semoga bapak dan ibu mabrur, kemudian diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji ini, karena seperti disampaikan Mak Datuk tadi, masuk ke cuaca yang cukup ekstrim juga. Mudah-mudahan bapak dan ibu diberi kekuatan oleh Allah lahir dan batin. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada anggota IPHI yang telah melaksanakan rukun Islam kita yang kelima. Dan kami bermohon kepada bapak ibu-ibu yang akan berangkat ini, kami juga berharap saat bertazam tadi hendaknya kami juga tolong didoakan, karena doa inilah senjata yang sangat luar biasa yang diturunkan oleh Allah. Kadang walaupun ada uang, tapi kalau belum jodoh juga tidak bisa. Tidak, walaupun ada uang, kalau kita berjodoh, insyaallah bisa terlaksana. Dia bapak dan ibu-ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat jalan kami ucapkan, semoga selamat pulang dan pergi dalam perjalanan. Kemudian kita dengarkan sambutan sepatah dua kata dari anggota dewan kita, Bapak Kati. Kami persilakan. Kami hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mendoakan semoga bapak-bapak, ibu yang akan menjalankan ibadah haji, nanti hajinya adalah haji yang mabrur. Karena apa? Inilah puncak tertinggi dari ibadah kita. Kumpulan dari semua ibadah fisik, ibadah mal kita, termasuk semua ibadah berkumpul ibadah haji. Maka hadis Nabi mengatakan al-hajju mabrur. Haji yang mabrur itu laisa lahu, tidak ada balasan baginya illa jannah, haji ke surga. Maka kami berdoa semoga Bapak Ibu yang melaksanakan haji ini insyaallah mudah-mudahan nanti menjadi haji yang mabrur. Karena ini penting juga bagi kita. Ujung dari agama kita setelah akidah yang benar itu adalah ibadah yang baik. Kemudian dari ibadah yang baik menghasilkan perilaku yang baik. Ketika semua haji-haji itu menjadi haji yang mabrur, maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita ini. Yang kedua, kami mohon doakan juga bangsa kita ini. Bangsa kita yang mungkin saat ini kita merasakan bagaimana dinamika dari keadaan dari bangsa kita, maka mohon doakan di tempat-tempat yang mabrur, apa yang doanya dijaga oleh Allah untuk supaya bangsa kita bisa bangkit dari keterpurukan ini. Yang ketiga adalah mohon doa juga kami yang belum dipanggil oleh Allah ini, Pak, termasuk kami, Pak. Insyaallah mudah-mudahan nanti juga disampaikan oleh Allah ke tanah haram. Sekian, terima kasih, sekali selamat. Semoga bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Selanjutnya kita minta kepada Pak Safrizal selaku perwakilan yang akan berangkat pada tahun ini menyampaikan sambutannya kepada kita bersama. Pada Pak Safrizal kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kami dari calon jemaah haji yang tertunda
selama 2 tahun. Alhamdulillah sekarang baru bisa untuk pergi untuk berhaji. InsyaAllah kami tanggal 3 Juni masuk kloter pertama masuk asrama, dan tanggal 4-nya menuju tanah suci Makkah. Kami dari calon haji minta terima kasih kepada pengurus masjid Al-Mahamah yang telah menyediakan tempat buat kami. Kemudian juga kami minta terima kasih kepada Bapak Panitia IPHI karena telah bersusah payah untuk mengadakan acara ini. Karena waktu juga yang mendesak, acara kami sangat berdempet-dempet sekali. Sebetulnya kalau keadaan normal itu untuk mengurus haji ini 6 bulan. Sekarang 1 bulan saja. Jadi sangat sulit untuk kami. Jadi panitia sudah sangat repot sekali. Jadi itu berganti-ganti. Yang pertama hari Sabtu diganti lagi, kemudian pagi ini yang bisa. Jadi itu kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Kemudian kami dari calon haji tahun 2022 mohon izin dan pamit. Rencana kloter pertama akan berangkat tanggal 4 Juni. Itu. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah amah-amah untuk mendoakan kami supaya sehat dan dapat menjalankan ibadah nantinya di Makkah. Kemudian setelah pulangnya mendapat haji yang mabrur, itu ikan kami. Kemudian kami dari calon jemaah haji mendoakan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang belum berangkat karena tertunda faktor umur. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya akan normal kembali dan berangkat juga nantinya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, calon jemaah Masjid Al-Mahamah, kami mengucapkan selamat dan sehat-sehat saja di yang kami tinggal ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد
ni'mataka wal mulk la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik labbaik la Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, kita melaksanakan ibadah haji menuju rumah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak semuanya kadang-kadang berjalan mulus. Kita harus banyak membuat kesabaran. Kita tinggalkan seluruhnya yang ada di rumah, anak-anak kita titipkan kepada Allah dan kepada komplek ini. Ikutilah aturan-aturan haji, semoga berjalan dengan lancar dan ibadah dengan tenang. Jangan pikirkan lagi yang tinggal di komplek atau kampung ini. Tuju untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika Inilah momen-momen kebahagiaan yang tidak terbendung oleh kita. Saling persaudaraan, menjaga persaudaraan, saling mendoakan, ukhuwatul Islamiyah, saling kita jaga kekompakan Masjid Al-Marhamah terjamin, insya Allah